Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DRA Tarbiyati, peserta diklat calon kepala madrasah angkatan 1 Aceh tahun 2022. Saya akan memaparkan unjuk kerja rencana proyek kepemimpinan di Magang 1 untuk peningkatan kompetensi di Magang 2. Pelaksanaan rencana tidak lanjut dilaksanakan di 2 madrasah, 1 MTSN 1 Banda Aceh dan MTSN 2 Banda Aceh. Prospek pendidikan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan dalam suatu lembaga pendidikan. MTSN 1 Banda Aceh hadir dengan beberapa visi dan misi demi terwujudnya siswa-siswi yang berprestasi dalam ilmu pendidikan serta ilmu keagamaan. Selain cerdas, terampil, serta mandiri, MTSN 1 Banda Aceh juga mengutamakan siswa dalam bertakwa dalam ilmu keagamaan. Dengan demikian, MTSN model Banda Aceh dapat melahirkan lulusan yang bermutu bagi nusa, bangsa, dan agama. Dalam proses pembelajaran, MTSN model juga mengutamakan sistem pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, serta menyenangkan. Dengan adanya beberapa sistem tadi, siswa tidak merasa bosan saat proses belajar mengajar dilaksanakan. Assalamualaikum. Salam. Gimana Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Gimana nih proses kegiatan diklat? Cakepnya udah? Untuk hari ini kita sudah mulai kegiatan praktek pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan di madrasah asal. Jadi di sini mohon izin Bapak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Baik Bu, alhamdulillah ini sudah di sini. Kami pada prinsipnya sangat mensupport mendukung kegiatan ini, dan ini segera kami akan proses terkait dengan data dokumen yang memang Ibu perlukan nanti, dan dokumen-dokumen yang ini bisa Ibu jumpai Pak KTU, karena semua dokumen itu ada sama beliau. Kalau ada yang hal-hal yang mau mau ditanyakan atau didiskusikan, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Ini kebetulan ada Ibu Tarbiyati yang sedang melaksanakan iklan calon kepala madrasah, yang sedang melakukan praktek kerja di madrasah kita. Tolong dibantu, mungkin ada dokumen-dokumen yang diperlukan, tolong diberikan, atau hal lain yang terkait dengan dokumen administrasi, tolong. Baik, ini permohonan sudah kami terima dan akan kami proses untuk didiskusi kembali pada pimpinan, dan segala berkas dan dokumen akan kita berikan kepada yang bersangkutan. Oke, terima kasih Pak. Masa teknologi informasi semakin pesat dan canggih. Teknologi memberikan banyak perubahan terhadap gaya hidup saat ini. Hasil observasi peneliti bahwa cara pembelajaran hafalan surah hanya memanfaatkan Al-Quran dan kurang memanfaatkan teknologi, sehingga kurangnya inovasi sumber materi yang disajikan. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan inovasi aplikasi interaktif beredukasi dengan menggunakan smartphone. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan aplikasi smart edukasi, tahfiz serta efektivitas aplikasi smart edukasi tahfiz terhadap motivasi hafalan siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah research and development model pengembangan waterfall. Alhamdulillah, MTSN 1 Banda Aceh telah membuat sebuah aplikasi, sudah menggunakan aplikasi yang diberi nama Smart. Aplikasi Smart ini merupakan sebuah inovasi kreasi dari MTSN 1 Banda Aceh. Ini diharapkan dengan penerapan aplikasi ini memberikan kemudahan, memberikan manfaat yang besar dalam sistem pengelolaan madrasah, terutama dalam manajerialnya, juga pada hal yang lain, karena aplikasi ini tidak hanya dimanfaatkan oleh guru, tapi juga dimanfaatkan oleh tenaga kependidikan dalam menyusun program-program, terutama
bidang penerapan SNP ya, 8 Standar Nasional Pendidikan, itu semua sudah termaktub di dalamnya. Jadi ini adalah sebuah inovasi yang sangat luar biasa untuk kemudahan dan keunggulan madrasah. Saya wali dari salah satu siswi MTSN Model Banda Aceh atas nama Syirin Ufairah Taqiyah. Alhamdulillah anak saya dari kelas 1 sudah masuk ke kelas tahfiz. Dan salah satu program yang ada di sekolah yaitu program tahfiz online. Dengan program ini sangat membantu anak saya semakin bersemangat menghafal Al-Quran dan juga memudahkan dia untuk menyetor surat-surat atau ayat-ayat yang sudah sedang dihafal selama ini. Harapan kami mudah-mudahan program tahfiz online ini ke depannya semakin lebih baik lagi di dalam membantu anak-anak kami untuk semakin memudahkan mereka dalam menghafal Al-Quran. Assalamualaikum. Saat ini dalam rangka praktek pelaksanaan rencana supervisi di Madrasah Magang, jadi Menteri yang tepat supervisi di sekolah Magang. Kita ini lagi mengikuti pelatihan calon kepala madrasah angkatan 1. Jadi tugas kali ini yaitu supervisi di Madrasah Magang. Jadi saya memilih Ansarullah sebagai tempat supervisi saya. Nah di sini saya ingin minta bantuan dari Ibu mengenai supervisi tentang tenaga pendidikan. Insyaallah mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik. Terima kasih. Nah, kita di sini nanti tentang administrasi. Kegiatan P5P2 RA saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bernalar kritis. Lingkungan MTSN 1 Banda Aceh memiliki potensi yang sangat besar dalam melahirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Melalui kegiatan pembelajaran di kelas riset menggunakan beberapa bahan baku, daun-daun yang kaya akan manfaat, menghasilkan inovasi yang berjudul Infus Water Goji Berry meredakan nyeri haid pada siswa. Dalam inovasi ini menyimpulkan goji berry syarat akan vitamin, mineral, dan asam lemak esensial. Saat menstruasi datang banyak wanita merasa lemas, lesu dan nyeri. Hal ini kerap kali mengganggu aktivitas harian yang seringnya berakibat pada produktivitas harian. Goji Berry alternatif solusi terhadap siswa yang mengalami haid. Untuk menambah stamina Infus Water Goji Berry ini paduan goji berry, Alhamdulillah Bapak bisa sampaikan bahwa pelaksanaan P5P2 RA di madrasah yang sudah dilaksanakan dan hari ini kita praktek Terkait dengan EDM atau evaluasi diri madrasah ini, jadi EDM ini adalah untuk melihat bagaimana potret, ya, potret madrasah
ya, terkait dengan rencana-rencana ke depan. Jadi sebelum kita menyusun rencana itu, kira-kira bagaimana potret madrasah ini, apa yang ada hari ini, terus apa menjadi persoalan, lalu apa solusinya ke depan. Misalnya tentang kedisiplinan siswa misalnya. Nah, tentang kedisiplinan, bagaimana kondisi kedisiplinan daripada guru, daripada siswa semua dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Lalu dengan ada potret itu, pemetaan, lalu nanti muncullah apa kira-kira kalau memang nanti kondisi tingkat disiplinnya masih rendah, apa yang akan dilakukan dalam rangka mereka itu menjadi sebuah program, itu dimasukkan dalam itu. Nah, jadi EDM ini sebenarnya untuk melihat potret, ya, kita ingin memotret potensi madrasah, kondisi yang ada bagaimana, terus kendala-kendala apa, persoalan-persoalan itu kita petakan, lalu nanti baru kita rumuskan apa solusi atau rencana yang akan kita lakukan. Nah, jadi rencana aksi untuk melakukan terhadap apa yang sudah kita rencanakan itu untuk kita tuangkan di sini. Jadi seluruh aspek itu akan dilihat di sini di evaluasi di madrasah terkait dengan apa standar, ya, standar SMP itu. Yang memegang kedaulatan di Republik ini rakyat. Bagaimana rakyat memegang kedaulatan? Ada disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu diwujudkan dengan cara apa yang dinamakan dalam Terima kasih telah menyaksikan video ini. Pilih saya menjadi kepala madrasah. Saya akan membuat inovasi-inovasi terbaru sesuai dengan perkembangan zaman era 4.0.